Rasa duka yang mendalam begitu sangat dirasakan oleh keluarga manakala mengetahui jika Laura Anna kini telah tiada dan pergi untuk selamanya. Sungguh kepergian yang membuat seluruh orang dan pihak yang mengenal merasa terkejut dan sangat kehilangan Laura Anna. Salah satunya adalah Denny Sumargo yang begitu sangat terkejut saat mengetahui ketika Laura Anna menghembuskan nafasnya yang terakhir. Dengan rasa duka yang mendalam tentu saja, Denny Sumargo memanjatkan doa untuk arwah Laura Anna. Selain itu, keluarga terdekatnya pun tak ada yang menyangka jika Laura Anna akhirnya menghembuskan nafasnya yang terakhir. Namun, takdir Laura Anna berkata lain, manakala dipanggil oleh Tuhan untuk selamanya. Dan pada hari Kamis 16 Desember 2021, jenazah Laura Anna pun dikremasi. Dengan isak tangis dan hati yang berduka, keluarga serta sahabat pun semakin membuat suasana semakin sedih. Maka, seperti inilah suasana duka dan sedih saat jenazah Laura Anna dikremasi. Saksikan selengkapnya hanya di Cumi Camp In-Depth berikut ini. Hai Cumi Lovers, bersama Cumi Camp In-Depth, kami sajikan kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Duka kehilangan atas kepergian Laura Anna untuk selamanya begitu membuat orang-orang yang mengenalnya sangat sedih dan terkejut. Keluarga dan sahabat begitu sedih dan terpukul atas meninggalnya Laura Anna. Dan pada hari ini Kamis 16 Desember 2021, jenazah Laura Anna pun dikremasi. Suasana duka terlihat meliputi rumah duka di daerah Pluit, Jakarta. Tangisan air mata pun tumpah melepas kepergian Laura Anna untuk selamanya. Doa pun dipanjatkan oleh keluarga dan para sahabat untuk Laura Anna. Langsung pergi. Buat jalan ya. Nanti saya sebelah kiri, jalan belok kiri. Dulu. Ayo.
Selebihnya boleh dari lift sebelah sana ya. Gak muat kita. Ya, sebagian dari sana aja. Kiri mundur kiri. Kanan. Lurus aja lurus. Ikutin muka dia. Kiri. Mundur. Kami sambil bicara banyak dan suasana tidak seperti ini. Saya bisa mengucapkan semua. Sangat suka sekali. Pertama Gagat. Kemarin dia sempat meminta kepada saya meminta izin. Kalau saya izinkan, bisa melihat Laura yang terakhir. Garisan duka. Semoga Laura ditebakkan dalam. Tadi sudah sempat ketemu dengan keluarga Laura di dalam, Om. Situasinya tidak memungkinkan. Khawatir mengganggu duka. Cerita aja, Bang. Kami atas nama keluarga mengucapkan berduka cita ya. Ini juga keinginan daripada Gagat supaya papanya datang ke sini. Ya. Jadi kami tidak bisa berkomentar apa-apa, hanya turut berduka cita saja. Itu yang bisa kita sampaikan. Pesan apa yang disampaikan sama Gagat ke Laura? Saya hanya punya permintaan untuk bisa melihat Laura untuk yang terakhir kali, cuma itu saja.
dia memintakan kepada pengacaranya untuk menyampaikan ke majelis. Kemarin saya sudah mengusahakan kepada kejaksaan, tapi kejaksaan mengatakan pengadilan karena wewenangnya sudah diperkatakan. Terima kasih. Pesan tersebut nanti Bapak sampaikan ya, Om? Ya nanti saya sampaikan di sidang. Saya nggak mau komen ya dia dalam keadaan luka ini. Tadi baru selesai, sekarang lagi di proses di kremasi. Kronologisnya mungkin Kak seperti apa? Jadi kronologinya itu kita pergi ke podcast. Nah, di saat pergi di perjalanan Laura juga memang udah sesak napas karena asam lambung juga. Dia memang belakangan ini lagi stres banget karena kan memang lagi viral-viralnya ya berita. Terus aku kan nggak bisa kontrol juga apa yang dia baca. Jadi mungkin dia kepikiran terus-terusan dari situ. Pas di perjalanan dia sesak, dia memang sering ya kayak gini, memang suka stres gitu, jadi sering sakit asam lambung juga. Kita beliin obat yang dia sering minum, tapi kurang baik gitu, dia nggak terlalu baik juga. Tapi saat di podcast dia bisa berhasil ngobrol pas pulang. Setelah dari podcast itu kita nggak pulang ke rumah, kita langsung bawa dia ke rumah sakit yang di dekat rumah. Dari dekat rumah udah dicek darah, saturasi, jantung, pokoknya dicek sama dokternya, semuanya katanya baik-baik aja, nggak ada yang urgent, kecuali memang waktu itu darah merahnya tinggi dan disaranin sama dokter untuk pulang, besok kembali lagi untuk cek penyakit dalam untuk spesialisnya, karena kan di situ posisinya kita ke UGD itu jam 1 malam sampai jam 3, jam 4 pagi kita tunggu di situ. Udah akhirnya kita pulang karena Lauranya juga nggak mau dirawat, dia minta pulang, akhirnya kita pulang. Saat pulang kita tidur jam 5 pagi. Kadul nggak? Ada Jam setengah 9 itu Mama udah bangun, udah di kamarnya Laura. Tapi di situ posisinya Laura ada suster ya. Jadi kita minta tolong untuk temennya datang buat bantuin dulu sebentar supaya kita bisa istirahat juga kan, keluarganya semua supaya bisa gantian. Terus Mama masih suapinin Laura 1 sendok madu. Terus Laura masih sempat bilang rasanya manis, dia bilang gitu. Terus karena Mama beliin dia bubur, Mama pergi turun buat ambil bubur itu. Saat naik ke atas lagi, kamarnya Laura lagi udah nggak sadar diri. Terus akhirnya langsung kita semua bangun ke rumah sakit. Kita berangkat jam 9, kira-kira di perjalanan ke rumah sakit 20 menit. Tapi pas sampai rumah sakit ternyata Laura memang udah nggak bernyawa. Terasa ada sih sedikit-sedikit, tapi aku nggak mau percaya aja sama firasat itu. Terus ada nggak sih mungkin kayak perkataan Laura gitu yang disampaikan ke Greta sebelum pada ada beberapa amanah-amanah yang ya sebelumnya memang harusnya kita lakukan bareng-bareng, karena nggak sempat sama dia, tapi nanti kita keluarga tetap akan lakukan sesuai janjinya dia yang dulu udah pernah disebut. Seperti apa sih Kak? Maksudnya kayak ya sebelum dia meninggal kayak ada percakapan kah gitu? Minta dikremasi kah atau seperti apa sih? Ada curcolan? Kalau yang kayak gini ini udah lama ya, karena kan Laura suka dark jokes juga ya, dia suka ngelucu. Jadi kita nggak pikir dia kayaknya memang. Jadi dari dulu Laura itu selalu takut sendiri, nggak harus selalu ada yang temenin. Kalau kita keluarga mikir kalau langsung dikubur kan dia nanti sendirian, jadi untuk beberapa hari kita mau dia pulang dulu ke rumah supaya ada yang temenin dulu sampai kita semua siap, terus nanti kita akan kalau orang di rencananya berapa kali kan kita dan kira-kira 40 hari ya, tapi itu masih belum tentu juga sih karena masih debat juga, masih nggak tahu juga nih mau berapa hari. Jadi perkiraannya sih kemungkinan besar 40 hari, 40 hari, tapi kita juga masih nggak tahu karena kita nggak tahu siapnya kapan. Dari dulu kita tuh suka main orang ya, terus
Kemarin aku pas setelah dimatiin, aku request Masnya aku mau bantuin nggak full aku semua, aku bantuin untuk pakai blush on-nya sama untuk pakai lipstick karena aku tahu dia nggak terlalu suka makeup yang menor, jadi aku sebisa mungkin sedikit supaya itu masih tetap mukanya Laura. Apa sih yang membuat kakak tegar sampai sejauh ini, Kak? Support dari teman-teman, ini aku juga kesempatan, aku makasih banget buat udah bantu kita sama ini. Dari semuanya itu benar-benar yang supportnya itu aku sampai kagum-kagum, aku sampai yang benar-benar nggak ngerasain kewalahan dari harus ngurus dokumen ini itu, semuanya dibantu sama Pak Aan, Kak Seli, Gilang, Bu Syarki, semuanya. Ya, Arafi juga aku makasih banget karena kita, aku tahu mereka itu dari dulu sayang banget sama Laura juga sendiri dari dulu selalu bilang ini keluarga duanya gitu, jadi kayak kita itu selalu memang keluarganya besar, paling gede aja karena ya semuanya pasti dianggap keluarga sama Laura. Paling kalau aku ya yang paling aku kenal itu pas kita kan aku selalu berdua ya jadi Laura malam-malam sampai pagi itu sebelum kita suka maskeran ya, kita sering banget maskeran, terus kita suka nonton film horor, itu sih yang paling aku bakalan nonton. Oh, kasusnya masih berjalan, tetap berjalan karena aku nggak ketakutan, aku bakal berjuang, justru aku lebih perjuangin apa yang Laura perjuangin selama ini. Justru kayak aku bangga sama dia, ternyata mungkin ini yang dia perjuangkan dari dulu. Sekarang dia mungkin udah tenang, udah melihat banyak yang membantu dia, yang bisa ngebantu lagi dia. Aku pasti terus nggak sih ya, aku emang keluarga kita nggak terlalu itu, kita memang benar-benar terusnya ke Laura apa yang bisa bikin nyaman di detik-detik temenin bikin supaya dia senang dan semoga dia bangga sama kita. Jujur kita belum lihat WA juga sih, belum yang ngecek banget itu, jadi aku juga nggak tahu belum ngecek, tapi kayaknya sayangnya sama deket banget, kayak kalau misalkan aku lagi cek sama nih lagi kasih problem sama orang, pasti dia gantinya ke video kita ngomongnya Siapa? semuanya itu pasti yang paling dia sayang dia ya, jadi waktu itu sebagai yang mengkasihan dia bilang Laura kita sembuh jalan aku bakalan kapten kamu kita keliling Indonesia Siapa? Kanan dikit sih. jadi kayak oke ntar kita cari yang buat motivasi Laura. Mungkin tanggapannya Kak, maaf sebelumnya tadi kan papanya Gaga juga bilang katanya pesannya Gaga sudah datang ke sini gitu, dan Gaga juga mau banget melihat wajah selanjutnya Laura, itu mungkin seperti apa Kak tanggapan keluarga? Kenapa nggak lihat dulu aja lalu dia lepas masih kita memang maafin, kita maafin kok, tapi itu tetap itu karena aku memang banget dari kecelakaan, aku ngambil kesalahan dan setelah berlakunya selama tahunnya itu aku nggak skip aja lah, aku nggak terima ada yang
gampang buat disimpan, banyak lah kamar mandi diubah supaya lebih gampang buat orang masuk ke keluarga mandi. Tapi emang kalau itu pertamanya cuma nolak karena nggak enak dan kita cuma butuh uang. Tapi karena sih sudah mau karena dia dari enak dan udah kita pakai buat lain. Itu juga ada satu anak orang waktu itu tadinya harusnya minggu ini kita mau belanja ya, minggu kita mau belanja barang yang mungkin sabun, buku, cuma nyasar apa enggak semuanya tergantung ya, makanya mungkin dia siap juga ya, jadi kayak dia udah tenang, dia udah merasa semua yang dilakuin aku cuma sedih kayak orang nggak bisa lihat ada yang kecil gitu kan, kemarin aja yang kecil aja sampai nangis sampai di rumah 2 tahun katanya semoga Laura baik-baik aja, maksudnya nggak sakit lagi dan bisa sembuh dari dirinya. Sosok Laura Anna yang begitu rendah hati dan humble kepada siapapun tentu saja akan selalu terkenang dengan memori indah bersama dengan Laura Anna ketika masih hidup. Selalu bersemangat menjalani kehidupan meskipun cerita kehidupannya begitu sangat menyakitkan, yaitu menjadi lumpuh pasca kecelakaan bersama dengan mantan kekasihnya. Namun hal tersebut tidak membuatnya larut terus dalam kesedihan. Senyumnya yang selalu berkembang di wajahnya membuat banyak orang yang takjub bagaimana kuatnya Laura Anna di tengah masalah yang sedang dihadapinya. Maka seperti inilah kesan-kesan keluarga dan para sahabat atas sosok Laura Anna. Ya memang pada akhir-akhir ini gue sering dekat sama Laura, sering main, bahkan main ke rumahnya juga. Ada banyak beberapa konten dia juga, ya penghubungannya gue juga. Jadi ya kalau dibilang sedih ya pasti sedih banget dengan keadaan ini. Aku pertama kali dapat info dari kakaknya langsung jam 10 kurang dan situ gue kaget banget karena sebelumnya memang Laura tuh ketemu sama Bang Densu kan, Bang Densu Margo untuk konten di sana, untuk ceritain apa yang dialamin gitu. Dan memang sangat mendadak. Ngeluh sakit ada beberapa kali ngeluh sakit dia ketika dia minum obat gitu, terus kayak butuh madu lagi karena memang obatnya agak pahit gitu. Dan ngeluh sakit ya memang kalau kan karena memang Laura kan duduk juga sulit ya guys. Jadi beberapa kali memang
dia ngeluh sakit waktu itu, tapi tetap ceria gitu dan nggak ngeluh banget gitu yang aduh sakit gitu doang gitu, yang kayak orang kepentok siku kepentok meja gitu, seperti itulah sakit. Tapi untuk ngeluh banget enggak. Dan terakhir gue juga ya main ke rumah dia juga masih ceria-ceria aja, masih bercanda-bercanda. Penyebabnya belum tahu ya, tapi nanti aku akan tanya. Sempat dibawa ke rumah sakit dulu Kak, jadi Laura tuh jam 7 mengeluhkan sakit gitu. Habis itu jam 7:30 langsung dibawa ke rumah sakit, jam 9 lewat langsung sudah menghembuskan nafas terakhir. Dia tuh kan sering banget duduk ya guys, 2 tahun terakhir ini memang selalu duduk. Ada apa namanya, dekibitus, apa ya namanya? Iya itu, jadi untuk duduk itu sakit banget. Itu sih yang dikeluhkan setiap dia duduk, setiap dia ini ya selalu itu. Dan waktu itu sempat kayak ya kan kita operasi lah gitu, tapi memang akhirnya dia sekarang sudah menghembuskan nafas terakhir dan bertemu dengan Tuhan gitu teman-teman. Doa yang dipanjatkan dari para keluarga dan sahabat tentu saja ditujukan kepada Laura Anna yang kini tidak lagi merasakan kesakitan di alam keabadian. Itulah doa dan harapan dari semua orang yang mengenalnya dan mengasihinya. Ucapan selamat jalan untuk Laura Anna terucap dari semua pihak yang bersedih atas kepergian Laura Anna untuk selamanya. Gue nggak tahu ya, maksudnya kan yang gue tahu kan emang Lauranya lagi kondisinya sakit, maksudnya badannya tuh ya nggak bisa jalan gitu kan. Tapi kalau dia bilang nggak ada sakit, maksudnya nggak ada kayak panas gitu apa, nggak ada gitu, biasa aja. Ya itu dia yang bikin kita tuh terharu sekali, maksudnya gimana ya, ini anak masih muda, terus dia mengalami kejadian yang siapa yang mau kayak gitu kejadiannya, apalagi ibunya itu kan pasti ya dia berusaha kuat aja untuk supaya anaknya gak sedih. Dan masa depannya dia tuh kan ibaratnya tiba-tiba dalam satu malam ya gimana ya, ngerti gak sih, gitu langsung bangun, loh kok gue udah begini gitu. Tapi dia berusaha untuk sembuh, ngobrol sama gue. Ada tuh gue mainin kakinya, gue bilang, ini masih kerasa nggak? Masih Kak. Kalau ini kerasa. Kalau gue cubit gini kerasa nggak? Kerasa. Berarti masih bisa sembuh ini Laura. Iya Kak. Iya, karena sarafnya itu masih terasa. Berarti chance 50% ada. Oh gitu. Berarti kita bisa keliling Indonesia. Oh bisa. Bener nggak? Bener. Kalau lo sembuh, kita keliling Indonesia. Gue temenin. Oh, aku taunya tuh tadi pas jam 10-an ya, pas aku lagi ada acara, lagi live. Terus live itu dikasih tahu kalau Laura sudah berpulang. Nah itu shock tuh, gue langsung, hah? Jadi semalam itu dia ke tempatku. Dia sebenarnya udah janjiannya itu udah lama, sekitar 9 hari yang lalu. Tapi dia bilang, Kak aku mesti kesini dulu. Gue bilang nggak apa-apa, santai aja. Gue bilang yang penting lu jaga kesehatan lah. Gue bilang nanti, tapi aku mesti ke tempat kakak gitu. Sedih ya gimana ya, perasaan gue ya mau dibilang hancur hari ini, sedih hancur. Iya, gue tuh tadi lagi syuting, gue suruh break kliennya, gue bilang boleh nggak kita lanjutin nanti. Oh iya mas, kita ngerti. Gue bingung nih, gue nggak ada hubungan keluarga tapi gue sedih. Gue bilang ada anak ini, gue dengar berita gitu, makanya gue sempetin kesini kayak lagi tidur gitu. Terus dia kayak gini, mukanya bagus. Di akhir-akhir masa hidupnya, Laura Anna pun sedang berjuang untuk mendapatkan keadilan pasca mengalami kecelakaan bersama dengan Gaga Muhammad di Jalan Tol Jagorawi sekitar tahun 2019. Akibat kecelakaan itu yang membuat Laura Anna menderita lumpuh.
Sementara mantan kekasihnya itu hanya mengalami cedera ringan. Namun meskipun Laura Anna lumpuh, kondisi tersebut tak mampu melumpuhkan semangat hidupnya. Hal inilah yang membuat banyak pihak terkagum-kagum dengan semangat juang yang tidak pernah padam dan semangatnya untuk terus hidup. Selamat jalan Laura Anna. Semoga amal ibadahmu diterima di sisi Tuhan. Amin. Kecewa banget ya. Karena menurut gua sekecewa apa ya guys? Gimana ya, intinya tanggung jawab sih. Gue adalah pria yang diajarkan oleh orang tua harus bertanggung jawab, apalagi kepada orang yang dicinta. Tapi kalau ketika seperti ini kejadiannya memang kecewa banget. Orang-orang juga bisa lihat lah gitu. Tapi ya kita juga harus ngasih kesempatan orang juga untuk membela diri lah. Nanti dilihatlah ke depannya gitu. Karena ini bukan urusan gue jujur. Urusan gue hanya sebatas gue pengen Laura bisa cerita apa yang dia rasakan. Dan dia bisa mencurahkan perasaan dia tanpa terbebani hal lain. Dan kemarin dia melakukan hal itu, dan ketika gue tanya, terus semua udah keluar Laura? Udah. Kami segenap redaksi cumi-cumi.com mengucapkan turut berduka cita sedalam-dalamnya atas kepergian Laura Anna. Semoga amal ibadahnya diterima di sisi Tuhan. Amin. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Bersama Cumi Camp In Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.